Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepala sekolah, dewan guru yang saya sayangi, teman-teman seperjuangan, beserta keluarga besar sekolah Alam Afisena Malang. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih berkenan memberikan banyak nikmat pada kita, sehingga kita bisa beribadah kepadanya dengan lebih baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah bekerja keras dengan harta, kedudukan, bahkan nyawa demi menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin ini hingga sampai pada kita hari ini, dan juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Teman-teman dan pada hadirat Allah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kultum singkat tentang syukur. Syukur dalam aplikasinya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama kita mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dan 172 yang artinya, maka ingatlah aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya Allah berfirman seperti ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat di atas jelas ya, memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja yang Allah beri. Teman-teman dan hadirat yang dimuliakan Allah, seorang khalifah Umar bin Khattab pernah berkata tentang syukur ini, seperti juga yang pernah Rasulullah SAW katakan bahwasanya urusan seorang muslim itu selalu baik. Apakah ia sedang tertimpa musibah atau sedang dalam keadaan senang? Kemudian apa yang membuat urusannya selalu baik? Jawabannya adalah apabila ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan apabila ia ditimpa kesenangan atau kenikmatan, ia bersyukur.
Jadi sebenarnya tidak ada yang rugi bila seseorang menjadi muslim, karena dalam setiap keadaan ia mempunyai pilihan sikap yang Allah ridhoi, yaitu dengan bersyukur atau bersabar. Mengenai ini Rasulullah SAW bersabda, sungguh mengajubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah juga berfirman, yang artinya Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Pada surat Ibrahim artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari dua dalil Al-Quran di atas jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapat azab dari Allah. Teman-teman dan para hadirat yang dimuliakan Allah, ciri-ciri orang yang tidak bersyukur adalah dia selalu merasa kurang dengan apa yang Allah beri kepadanya. Selalu merasa bahwa Allah tidak adil dalam membagikan rezeki dan lain-lain. Sifat seperti ini hendaknya kita hindari sebisa mungkin. Karena apapun yang terjadi pada kita, Allah lah yang berkehendak dan mengaturnya. Saya kira cukup sampai di sini kultum singkat tentang syukur. Semoga kita bisa mengamalkan syukur ini dalam setiap sendi kehidupan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.